Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Bovendigul resmi memulai pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, Masjid Darul Hidayah Tanah Merah menggelar doa akhir tahun dan doa awal tahun yang dirangkaikan dengan istiqomah bersama. Halo, selamat pagi Bapak Mama, Saudara dong semua. Jumpa lagi dalam tayangan Info Digul edisi hari ini, Kamis 18 Juni 2026. Selain dua topik berita utama tadi, sejumlah berita akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya, Saveria Dunggio, inilah Info Digul selengkapnya. Bapak Mama, kita ke berita pertama. Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Bovendigul resmi memulai pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Sejak Senin 15 Juni, petugas mulai melakukan pencacahan dari rumah ke rumah untuk menghimpun data ekonomi di seluruh wilayah Kabupaten Bovendigul. Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Bovendigul resmi dimulai pada Senin 15 Juni. Pada hari pertama, petugas BPS turun langsung ke lapangan untuk melakukan pencacahan door-to-door terhadap rumah tangga dan pelaku usaha di seluruh wilayah kabupaten. Kepala BPS Kabupaten Bovendigul, Novita Damayanti, menyampaikan bahwa seluruh 112 kampung yang tersebar di Tanah Digul akan menjadi sasaran pendataan tanpa terkecuali. Pencacahan ini dijadwalkan berlangsung hingga 31 Agustus 2026 dengan melibatkan petugas yang telah mendapatkan pembekalan sebelumnya. Novita berharap masyarakat dapat mendukung pelaksanaan sensus dengan memberikan informasi yang benar dan menerima kehadiran petugas di lapangan, sehingga data yang dihasilkan benar-benar akurat dan berkualitas. Sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Bovendigul ini sejatinya di hari ini, 15 Juni 2026 adalah hari perdana pencacahan door to door untuk semua rumah tangga, semua penduduk yang ada, yang hidup, yang tinggal di Tanah Digul. Jadi seluruh kampung yang ada di 112 kampung yang ada di Tanah Digul ini kita akan cacah semuanya tanpa terkecuali. Harapannya kegiatan ini 15 Juni sampai 31 Agustus nanti itu bisa berjalan lancar, petugas turun, masyarakat terima, dan teman-teman itu bisa bawa data yang berkualitas sesuai dengan kondisi up to date yang ada di lapangan tanpa kekurangan apapun. Meski demikian, BPS mengakui kondisi keamanan di sejumlah distrik menjadi perhatian khusus. Koordinasi telah dilakukan bersama Polres dan Kodim untuk memastikan keselamatan petugas selama menjalankan tugas pendataan. Melalui sensus ekonomi 2026, BPS berharap mampu menghasilkan data ekonomi yang lengkap dan mutakhir sebagai dasar penyusun kebijakan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan Digul TV melaporkan. Bapak Mama, Saudara dong semua, Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Bovendigul memastikan berbagai persiapan telah dilakukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Persiapan peliputan penguatan sumber daya manusia, sosialisasi hingga koordinasi dengan pemerintah daerah dan Forkopimda. Menjelang pelaksanaan sensus ekonomi 2026, BPS Kabupaten Bovendigul terus mematangkan berbagai persiapan guna memastikan pendataan berjalan lancar dan menghasilkan data yang akurat. Kepala BPS Kabupaten Bovendigul, Novita Damayanti, menjelaskan bahwa persiapan dilakukan melalui penyiapan petugas, pemantapan teknis pendataan, serta penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkompimda. Sebagai bagian dari upaya meningkatkan partisipasi masyarakat, BPS juga mengajak pemerintah daerah dan Forkopimda memberikan dukungan melalui sosialisasi dan pesan publik agar masyarakat siap memberikan data yang benar kepada petugas sensus. Tak hanya itu, sosialisasi juga dilakukan kepada organisasi perangkat daerah untuk memastikan seluruh pemangku kepentingan memahami tujuan dan manfaat sensus ekonomi 2026. Untuk persiapannya sendiri itu banyak sekali yang kita sudah siapkan ya. Dimulai dari kami meminta dukungan dari Pemda berupa video dukungan dari Pak Bupati, Pak Wakil, dan beberapa unsur Forkopimda. Lalu kita juga sudah melaksanakan beberapa sosialisasi ya
Karena ini kan namanya kegiatan harus dimulai dulu dengan pemberitahuan kepada seluruh masyarakat, terutama untuk teman-teman kami, kepala-kepala OPD. Kita sudah lakukan sosialisasi secara menyeluruh ke semuanya. Namun karena ada beberapa penggantian OPD, kami beberapa kali itu melaksanakan kegiatan sosialisasinya itu lebih dari 1 kali. Jadi kepala OPD yang lama, PLT yang lama, kita sudah terpilih lagi, kita lakukan lagi sosialisasinya. Jadi hari ini alhamdulillah pelatihan sosialisasi sudah, semua kami lakukan yang namanya koordinasi KKD ya. Novita menambahkan dinamika pergantian pimpinan di sejumlah OPD menjadi alasan BPS melakukan sosialisasi secara berkelanjutan agar informasi terkait sensus dapat diterima oleh seluruh jajaran pemerintahan. Dengan berbagai persiapan yang telah dilakukan, BPS Bovendigul optimis sensus ekonomi 2026 akan berjalan sukses dan menghasilkan data berkualitas sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi di Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama, Basudara dong semua, Info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Lapor Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat. SP4N merupakan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, adalah integrasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara berjenjang pada setiap penyelenggara dalam kerangka sistem informasi pelayanan publik. Adapun layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat, Lapor, adalah aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang melalui berbagai platform seperti website lapor.go.id, aplikasi mobile, dan sebagainya. Cara melapor yang baik dan benar melalui form pengaduan di Lapor. Bagaimana sih cara melapor yang baik dan benar melalui form pengaduan? Pertama-tama, ketahui dahulu arti dan fungsi dari form pengaduan. Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan kepada pengelola pengaduan pelayanan publik pada instansi pemerintah atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan atau pengabaian kewajiban dan atau pelanggaran larangan oleh pengelola pengaduan pelayanan publik. Kedua, pastikan hal-hal berikut ini sebelum Anda melapor. Yang pertama, laporan Anda relevan dengan kinerja pemerintah. Kedua, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ketiga, bukan merupakan ujaran kebencian, sara, dan caci maki. Dan keempat, bukan merupakan laporan yang sudah disampaikan dan masih dalam proses penanganan. Terakhir, perhatikan kolom-kolom yang wajib dan opsional untuk diisi. Untuk kolom wajib yang pertama yaitu judul laporan, merupakan kesimpulan dari suatu permasalahan, inti dari suatu laporan yang disampaikan. Kedua, isi laporan, menceritakan kronologis kejadian yang ingin dikeluhkan. Jika dibutuhkan, sertakan juga data diri Anda berupa nama dan NIK, serta keterangan lainnya seperti nomor KIP, BPJS, KKS, PKH, KPS. Ketiga, tanggal kejadian, tanggal ketika Anda menerima pelayanan yang kurang memuaskan. Keempat, lokasi kejadian. Lokasi Anda menerima pelayanan yang kurang memuaskan. Lebih spesifik, Anda menginput lebih baik. Untuk kolom opsional yang pertama, instansi tujuan. Instansi yang berwenang terhadap pengaduan yang diberikan. Kedua, kategori laporan. Kategori yang sesuai dengan laporan yang diadukan. Ketiga, anonim. Membuat nama Anda tidak muncul pada halaman publik SP4N Lapor. Keempat, rahasia. Membuat laporan Anda tidak muncul pada halaman publik SP4N Lapor. Misalnya pada isi laporan, Anda menyertakan nomor identitas. Maka jika pertimbangannya demi keamanan data Anda, sebaiknya dirahasiakan. Pastikan Anda mencentang anonim dan rahasia untuk laporan yang bersifat sensitif dan mengandung data diri. Kelima, lampiran. Data dukung laporan Anda berupa gambar, dokumen, dan video dengan maksimal upload 2 MB.
Anda bisa melakukan upload lebih dari satu dokumen. Untuk alur kerja SP4N Lapor, tulis laporan dan keluhan Anda secara jelas dan lengkap. Kemudian, laporan Anda akan diverifikasi dan disampaikan ke instansi berwenang. Berikutnya, laporan Anda akan ditindaklanjuti dan dibalas. Setelah itu, Anda bisa memberikan tanggapan atas balasan. Terakhir, laporan Anda akan ditindaklanjuti hingga selesai. Untuk menyampaikan laporan, pertama Anda bisa mengunjungi halaman www.lapor.go.id. Setelah itu, terlebih dahulu membuat akun dengan mengisi data diri secara lengkap dan benar. Setelah Anda memiliki akun, maka Anda bisa membuat laporan. Yang pertama adalah memilih jenis laporan. Hal ini bisa berupa aduan, aspirasi, maupun permintaan informasi. Kemudian tuliskan judul laporan Anda, berikutnya tuliskan isi laporan Anda secara jelas, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta sopan. Pembagian waktu dan lokasi kejadian. Pilih instansi tujuan serta kategori laporan. Anda bisa menambahkan lampiran berupa foto maupun dokumen. Sebagai pendukung, terakhir setelah lapor, maka laporan Anda telah selesai. Terima kasih Bapak Mama, Saudara dong semua, masih bersama kami. Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Bovendigul terus memperkuat koordinasi lintas sektor guna menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Melalui komunikasi intensif dengan pemerintah daerah, Forkopimda, pelaku usaha dan masyarakat, BPS menargetkan pendataan ekonomi berjalan optimal dan menghasilkan data yang akurat. Dalam rangka menyukseskan sensus ekonomi 2026, BPS Kabupaten Bovendigul mengintensifkan kegiatan koordinasi, komunikasi, dan diplomasi atau KKD dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Kepala BPS Kabupaten Bovendigul, Novita Damayanti, mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat dukungan lintas sektor terhadap pelaksanaan sensus yang akan menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Bovendigul. Selain melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, BPS juga menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat melalui mobil informasi keliling, pemasangan poster, serta pembagian leaflet. Tak hanya itu, sosialisasi juga menyasar pelaku usaha. BPS melakukan pendampingan langsung kepada perusahaan dan pelaku usaha melalui program ngibar atau ngisi bareng guna mempermudah pengisian data secara mandiri melalui sistem komputer assisted web interviewing atau CAWI. KKD, koordinasi dan diplomasi sudah kami lakukan secara intensif kepada seluruh kepala-kepala OPD, Pak Bupati, Wakil Bupati, Forkopimda juga sudah kami lakukan KKD. Artinya menurut saya ini sudah kita mendapatkan pendekatan yang cukup intensif ya dengan para pemangku kepentingan, dan kita juga melakukan sosialisasi secara bertahap menggunakan mobil keliling yang ada yang dimiliki oleh Kominfo. Luar biasa Ibu Kepala dinasnya meminjamkan kami itu, terus kami melakukan penempelan poster-poster dan pembagian leaflet kepada masyarakat. Artinya tahap pertama. Novita menjelaskan hingga saat ini sebanyak 14 dari 28 usaha besar yang terdata di Kabupaten Bovendigul telah mengisi data melalui sistem CAWI. Pendataan ini menjadi bagian penting dalam memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi perekonomian daerah. Melalui dukungan pemerintah daerah, Forkopimda, pelaku usaha, dan masyarakat, sensus ekonomi 2026 diharapkan menghasilkan data yang akurat dan berkualitas sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran di Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama, Saudara dong semua, dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, Masjid Darul Hidayah Tanah Merah menggelar doa akhir tahun dan doa awal tahun yang dirangkaikan dengan istiqomah bersama. Kegiatan ini menjadi momentum refleksi spiritual sekaligus memperkuat kepedulian sosial di tengah masyarakat. Suasana hikmat mewarnai pelaksanaan doa akhir tahun
dan doa awal tahun Hijriah yang digelar di Masjid Darul Hidayah, Tanah Merah. Puluhan jemaah mengikuti rangkaian ibadah sebagai ungkapan syukur atas perjalanan tahun yang telah dilalui serta harapan akan kehidupan yang lebih baik di tahun baru Islam 1448 Hijriah. Ketua Panitia, Aziz Hussein mengatakan, peringatan 1 Muharram tahun ini tidak hanya diisi dengan kegiatan doa bersama, tetapi juga akan dilanjutkan dengan santunan bagi anak yatim piatu yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Juni 2026. Selain itu, panitia juga merencanakan pelaksanaan tablik akbar apabila seluruh persiapan dan kondisi cuaca mendukung. Menurut Aziz, hingga saat ini sebanyak 42 anak yatim piatu telah terdata sebagai penerima santunan. Sementara itu, penggalangan bantuan dari masyarakat masih terus dibuka hingga 26 Juni mendatang guna mendukung suksesnya kegiatan sosial tersebut. Kami di sini ingin menyampaikan bahwasanya peringatan 1 Muharram ini adalah pra dari acara inti di 10 Muharram. Di bulan Muharram ini, selain kita melaksanakan 10 Muharram, kita juga akan melaksanakan yaitu santunan anak yatim yang mana akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2026. Bertepat pada hari Sabtu, dan insya Allah jika tidak ada halangan alam merestui, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga merestui, cuaca juga merestui, insya Allah kita menggunakan lapangan di belakang untuk pelaksanaan tablik akbar santunan 1448 Hijriah. Melalui kegiatan Tahun Baru Islam ini, panitia berharap semangat berbagi kepedulian sosial dan kebersamaan antar umat semakin tumbuh, semakin mampu membawa keberkahan bagi masyarakat serta menghadirkan kebahagiaan bagi anak-anak yatim piatu di Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama, bersaudara dong semua, info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekerkening.id, dan aduannomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika.
Emang gak takut? Hidup dan masa depan hancur karena judi online. Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Terima kasih Bapak Mama, bersaudara dong semua. Pelaksana tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bovendigul, Jeremias Waganup, menegaskan komitmennya untuk terus melakukan penertiban minuman keras dan penyalahgunaan narkoba meski masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Komitmen penegakan peraturan daerah terus dilakukan Satpol PP Kabupaten Bovendigul di tengah berbagai keterbatasan fasilitas. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Satpol PP Bovendigul, Jeremias Waganup, dalam seminar studi inovasi yang membahas penanganan masalah sosial dan keamanan daerah. Menurut Jeremias, sejumlah kendala yang dihadapi antara lain belum tersedianya kendaraan patroli, ruang kantor yang memadai, hingga fasilitas penahanan. Namun kondisi tersebut tidak menjadi hambatan untuk tetap menjalankan tugas pengawasan dan penertiban di wilayah Bovendigul. Untuk memperkuat pengawasan, Satpol PP mendorong optimalisasi peran petugas perlindungan masyarakat atau Linmas yang tersebar di 112 kampung. Informasi dari Linmas akan menjadi dasar koordinasi bersama aparat kepolisian dalam menindak berbagai pelanggaran yang terjadi di masyarakat. Dalam penanganannya, pelanggaran berat seperti tindak kekerasan akan langsung diserahkan kepada kepolisian untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Sementara pelanggaran ringan terkait gangguan ketertiban umum tetap akan ditindak melalui pendekatan pembinaan dan penegakan aturan. Sehingga memang ke depan dalam seminar ini saya usulkan kami punya program di Satpol itu mungkin ke depan kita akan memperkuat Linmas di 112 kampung karena dia yang lebih sentuh dengan masyarakat, sehingga sumber informasi dari Linmas ini dia akan sampaikan ke kami. Selanjutnya kami akan tingkatkan ke Polres. Terkait dengan penanganan miras, kami di Satpol itu sesuai dengan KWP yang baru, kewenangan nanti dilimpahkan ke Satpol. Sehingga memang terkait dengan miras, kalau pelanggaran yang berat, misalnya aniaya orang atau melakukan tindakan kekerasan, berarti kita akan amankan dia, kita buat BAP lalu kita serahkan ke, karena itu sudah kriminal. Kita akan BAP lalu kirim ke kepolisian. Jeremias menegaskan upaya pemberantasan peredaran minuman keras dan narkoba membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah kampung, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta organisasi perangkat daerah, guna menciptakan lingkungan yang aman, tertib, kondusif di Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan Digul TV, Ursula melaporkan. Bapak Mama, dengan berakhirnya informasi tadi, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama dong semua, dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, bubagenep, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Saveria Dunggiop, mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas, mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.